Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Mbak Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari main impedansi pada speaker. Misal kita mau main 8 ohm, 4 ohm maupun 2 ohm. Mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya. Jadi video kali ini ditujukan bagi mereka-mereka yang belum paham atau masih pemula. Oke, kita langsung saja ya. Jadi selain nanti saya akan jelaskan, akan kita praktekkan juga secara langsung menggunakan speaker subwoofer double coil agar terlihat dan juga terdengar lebih jelas untuk perbedaannya, dan juga akan kita hitung perkiraan watt yang keluar dari power amplifier. Dan sekarang akan saya jelaskan ya sedikit mengenai apa itu impedansi. Jadi impedansi itu adalah tahanan atau hambatan ya. Cuma tidak bisa kita samakan dengan resistansi atau hambatan yang ada pada sebuah resistor. Kalau tahanan di resistor itu sifatnya tetap, maka tahanan yang ada pada impedansi sifatnya berubah-ubah dipengaruhi oleh frekuensi sinyal suara yang masuk ya. Cuma kita nggak usah membahas terlalu jauh untuk saat ini karena mungkin akan terlalu rumit. Yang perlu kita pahami adalah semakin tinggi impedansi maka semakin besar tahanan, begitu juga sebaliknya. Jadi semakin tinggi impedansi maka suara yang keluar pada speaker akan semakin kecil, dan watt yang dikeluarkan oleh power amplifier semakin kecil pula ya. Misalnya teman-teman punya amplifier yang sanggup menghasilkan daya 100 watt pada posisi impedansi 8 ohm. Mungkin daya output amplifier bisa menjadi 130 atau 150 watt pada impedansi 4 ohm. Semakin rendah impedansi maka semakin mudah tegangan atau listrik ya mengalir melalui speaker. Apakah ini berarti bahwa kita harus membeli speaker dengan impedansi rendah? Belum tentu, karena banyak amplifier tidak dirancang untuk bekerja dengan speaker 4 ohm. Jadi hati-hati dalam hal ini karena efeknya fatal bagi power amplifier yang kita miliki. Lanjut untuk proses pengukuran watt dan juga untuk pengetesan suara ya. Jadi yang saya pilih di sini untuk power amplifier adalah kelas D ya, TPA 3116D2, karena ini bisa main 2 ohm, 4 ohm dan 8 ohm. Jadinya ini lebih fleksibel. Jadi kalau untuk main impedansi itu harus amplifiernya juga mendukung ya. Kalau nggak mendukung impedansi lebih rendah jangan dipaksakan. Kemudian untuk speaker Legacy 8 in double coil. Dan untuk input suara saya menggunakan aplikasi ya. Sebentar, aplikasi frekuensi generator. Saya set frekuensinya di 33 Hz. Dan nanti akan saya ukur untuk keluaran voltase dan juga ampere yang keluar dari power amplifiernya, biar bisa dihitung untuk watt yang keluar. Kita ukur dulu untuk voltase AC ya, karena itu arusnya dari amplifier itu ke speaker, tegangan AC. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, untuk pemasangan 8 ohm seperti ini, plus yang di sini kita sambung ke main yang di sini ya, dan untuk kabel speaker main ke main, dan kita plusnya kita sambung ke sebelah sini ya. Jadi itu adalah impedansi 8 ohm. Kemudian kita langsung saja kita mentokin ya untuk volumenya subwoofer. Kita ukur untuk voltase yang keluar.
8,87 ya hasilnya. Kemudian kita ukur untuk ampere yang keluar, kita pindah dulu yang merah ini probenya ke yang ampernya, kita pindah selektor ke A, kita pilih AC. Oke, sudah. Kita putar lagi maksimal. Jadi di situ tertulis 8,2 0,8 ya, 0,82. Kemudian kalau sudah, kita akan main 4 ohm ya, 4 ohm. Saya copot dulu. Jadi untuk main 4 ohm kita pasang satu voice coil saja ya, itu 4 ohm, dan kita ukur untuk ampernya. Kita ukur untuk ampere 1,67 ya, ampernya keluarnya 1,67 untuk 4 ohm. Kemudian kita ukur untuk voltase, kita pindah dulu. Ke AC. Udah, kita sambung dulu di sini. Hasilnya 8,71. Kemudian kita langsung main pedansi 2 ohm ya. Sebentar, saya ambil kabel dulu. Ya teman-teman, untuk main 2 ohm kita sambung dari plus ketemu plus yang di sini, dan main ketemu main yang di sini. Jadinya ini adalah di paralel, jadinya adalah 2 ohm ya. Jadi kita langsung pengukuran untuk tadi kan voltase ya, voltase dulu kita nyalakan. Voltasenya 8,57 ya, 2 ohm. Kemudian kita ukur untuk ampernya, kita pindah dulu, kita pilih AC. Kita nyalakan. Ampernya 2,45. Oke teman-teman, ini sudah saya tulis untuk hasilnya ya. Jadi untuk 8 ohm voltasenya 8,87, 4 ohm 8,71, 2 ohm 8,57. Kemudian untuk ampernya jauh ya, perbedaannya adalah di ampere yang keluar. Untuk 8 ohm 0,82 ampere, 4 ohm 1,67 ampere, dan untuk 2 ohm dia keluar 2,45 ampere. Sedangkan untuk rumus mencari watt yaitu VAC kali ampere, dimana VAC adalah voltase, kemudian A ini adalah untuk arus ya, ampere. Jadi kita kalikan. Kita menggunakan kalkulator, kita hitung 8,87 kali 0,82 hasilnya untuk 8 ohm keluarnya 7,27 watt 7,27 watt ya.
Kemudian kita hitung untuk main 4 ohm. Di sini terlihat voltase 8,71 dikali ampernya 1,67 hasilnya adalah 14,54. Kemudian kita ukur untuk impedansi 2 ohm ya. Di sini voltasenya tertulis 8,57 kita kalikan ampernya 2,45 ampere, jadinya 20,99 atau 21 watt ya, 21 watt. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Untuk 8 ohm keluarnya 7,72 watt, untuk 4 ohm keluar 14,54 watt, kemudian untuk 2 ohm 21 watt ya. Jadi semakin rendah impedansi maka watt yang keluar dari power amplifier maka akan semakin besar. Kalau untuk suara sudah jelas pasti lebih mantap yang 2 ohm ya. Kalau untuk suara mungkin nggak akan terlalu terdengar ya karena pengaruh mic ya. Tapi yang jelas untuk semakin rendah impedansi maka gerakan down speaker maka akan semakin kencang atau semakin suaranya semakin keras ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk proses pengukuran dan juga untuk pengetesan suara. Sudah jelas hasilnya adalah semakin rendah impedansi maka suaranya semakin besar karena wattnya juga semakin besar ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat karena ini juga udah sore ya. Ini udah sore teman-teman. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.